Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu 9 Juni 2021 sebagaimana ditetapkan Almanak HKBP tertulis di Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian firman Tuhan. Seorang ibu bersama dengan 2 orang anaknya berada dalam sebuah kereta api. Si ibu duduk terpaku, terdiam dalam kereta, namun kedua anaknya dibiarkan bermain-main di dalam gerbong kereta api tersebut. Sehingga penumpang yang lain mulai melihat dan menggerutu, kenapa ya si ibu itu tidak mau menenangkan anak-anaknya tersebut? Karena anak-anaknya telah membuat kekacauan di dalam gerbong ini. Tetapi tiba-tiba ada seseorang lelaki yang memberitahukan kepada mereka dengan berkata, sesungguhnya ibu itu baru saja kehilangan suaminya dan dia tidak tahu apa yang hendak harus dia katakan kepada kedua anaknya. Sehingga dia menyimpan persoalan itu dalam hatinya dan tidak mau membuat anak-anaknya menjadi sedih. Dan parahnya lagi, si ayah atau suaminya yang meninggal tersebut akan dikuburkan pada hari itu juga, sehingga dimungkinkan mereka tidak bisa mengikuti upacara pemakaman. Mengetahui hal tersebut, maka penumpang yang ada dalam gerbong tersebut menjadi simpati dan mulai mengurangi tatapan aneh mereka. Bahkan mereka mulai mengasihani ibu dan anak tersebut. Saudaraku terkasih, dalam hidup ini sering kita menghakimi orang lain atau memiliki sikap yang underestimate kepada orang lain tanpa kita terlebih dahulu bertanya ataupun mengetahui apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Namun kita sudah lebih dahulu membuat sebuah stigma atau sebuah stereotip terhadap orang dengan mengatakan bahwa mereka salah, bahwa mereka menyalahi aturan, bahwa mereka telah melanggar disiplin, bahwa mereka telah membuat kekacauan dan lain sebagainya. Padahal ketika mereka melakukan hal itu bukanlah dari dalam diri mereka sendiri, tapi karena mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh banyak orang karena memang keterbatasan mereka. Saudaraku terkasih, demikian yang terjadi dalam tulisan kitab Roma ini ketika orang-orang Yahudi membuat sebuah stigma atau sebuah penghakiman terhadap orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang-orang Yunani atau orang-orang lainnya. Ketika orang Yahudi berkata bahwa orang Kristen dari suku atau marga lain harus disunat atau harus mengikuti tradisi Yahudi agar mereka mampu menjadi orang Kristen. Dan inilah yang dibantah oleh Rasul Paulus bahwa seorang Kristen tidak diwajibkan menjadi Yahudi atau mengikuti tradisi Yahudi, apakah itu dengan sunat atau melakukan perintah hukum Taurat, karena memang orang-orang di luar Yahudi tidak mengakui atau tidak pernah mengikutinya.
Namun orang-orang Yahudi merasa bahwa orang-orang lain itu diwajibkan mengikuti aturan-aturan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang ditolak oleh Paulus, bahwa jangan kiranya orang-orang Yahudi membuat atau memaksa orang-orang lain sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan manusia itu dengan berbagai ragam pikiran, tradisi, budaya, dan juga hukum-hukum. Dengan demikian, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, janganlah engkau menghakimi orang lain, karena engkau sendiri tidak bebas dari salah. Belum tentu orang Yahudi itu sendiri telah sukses atau sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Dan belum tentu juga orang-orang di luar Yahudi itu tidak mengetahui tentang kebenaran dan keadilan. Karena Kristus yang satu itu telah berdiam, telah hadir, telah memberkati setiap orang di dalam diri Yesus itu sendiri. Saudara terkasih, tentu saja kita memiliki ragam pikiran, ragam tradisi, ragam aturan, ragam kebiasaan dan lain-lainnya. Tapi janganlah keragaman itu membuat kita terhalang untuk saling bersatu, untuk saling melayani, bahkan untuk saling memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, kita sembah bersama-sama dengan cara kita, kebiasaan kita, tradisi kita. Tapi biarlah Tuhan yang satu itu juga menguduskan, memberkati, dan memberikan kepada kita kekayaan sesuai dengan kemurahan hatinya. Marilah kita jangan saling menghakimi supaya kita tidak dihakimi oleh orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami tidak memandang orang lain berdasarkan ukuran pikiran dan kebiasaan kami, karena kami percaya bahwa Engkau mengaruniakan kami berbagai hal yang begitu indah, begitu beragam. Namun Tuhan, di dalam keragaman itu kami melihat campur tangan Tuhan yang begitu indah, sehingga melalui kebiasaan, tradisi, dan juga pikiran kami, nama Tuhan saja yang kami muliakan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang esa itu, kami memuji Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dalam menjalankan aktivitas kita. Salam sehat.